Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa jumpa di pertemuan sekarang setelah PTS kemarin. Kita akan lanjutkan pembahasan materi yaitu tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada semester pertama kita sudah mulai membahas teman-teman, mulai dari poin kita sudah membahas Muhammad bertafakur, kemudian kita juga sudah membahas turunnya wahyu yang pertama. Nanti untuk mengulangi atau mempelajari kembali, Paren akan mencantumkan link video pembahasan yang A sama B barusan di deskripsi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan yang C, turunnya wahyu yang kedua. Nah, Paren akan coba menjelaskan, teman-teman bisa memperhatikan, yaitu yang C adalah turunnya wahyu yang kedua. Tadi yang A itu Muhammad bertafakur. Muhammad berpikir, merenung tentang peristiwa di sekitarnya. Kalau yang B itu Muhammad turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sedangkan yang C adalah turunnya wahyu yang kedua. Ceritanya seperti ini teman-teman. Jadi sepulang dari rumah Waraqah bin Naufal, kemarin Waraqah bin Naufal itu siapa? Dia adalah saudara dari Khadijah, istri Nabi Muhammad, yang pemeluk Nasrani yang taat. Nah, jadi sepulang dari rumah Waraqah, Nabi Muhammad tidak lagi menerima wahyu sampai beberapa saat lamanya. Hal itu membuatnya khawatir, takut Nabi Muhammad. Jangan-jangan turunnya wahyu yang akan terputus. Di saat gelisah dan takut, itu terdengar suara malaikat Jibril. Kata Jibril, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul Allah." Mendengar perkataan malaikat Jibril tersebut, hati Nabi Muhammad menjadi tenang lagi, nggak takut lagi. Kemudian suatu ketika beliau sedang berjalan. Pada saat itu terdengar suara dari langit. Nabi Muhammad SAW mendekati suara itu hingga tiba-tiba ia terjerembab. Terjerembab itu terjatuh, tersungkur. Akibatnya Nabi Muhammad SAW merasakan tubuhnya sakit dan menggigil kedinginan karena terjerembab barusan. Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dan menyuruh Khadijah untuk menyelimutinya. Kemudian dalam keadaan berselimut itulah malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang kedua. Wahyu itu adalah surah Al-Mudaththir ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka faqabbir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir. Nah, artinya wahai orang berkemul atau berselimut, karena turunnya ketika Nabi Muhammad berselimut di rumah. Kemudian bangunlah kum, lalu berilah mereka peringatan, kum fa'anzir, agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, yang buruk, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah, jadi jangan berharap lebih atau berharap balasan, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Jadi kita bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu yang kedua adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Tadi wahyu pertama Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Jadi kita sudah tahu wahyu pertama dan wahyu kedua. Kemudian teman-teman, dengan turunnya wahyu tersebut, jelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW juga telah diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan wahyu Allah tersebut kepada seluruh umat manusia. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Nabi Muhammad SAW berdakwah. Setelah turunnya wahyu yang kedua tersebut, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Tapi dakwahnya pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, dan terbatas pada keluarga dan sahabatnya.
Hal itu dilakukan karena Nabi Muhammad tidak kaget, masyarakat Mekah tidak kaget dan menolak. Mereka sudah biasa menyembah berhala soalnya. Apabila dakwah dilakukan secara terang-terangan, mereka tentu akan menolaknya. Kaget karena apa-apaan ini, nah, gitu kan? Nanti masyarakat Mekah seperti itu. Orang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW adalah pertama Khadijah, yaitu istrinya. Wanita yang pertama masuk Islam Khadijah. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad SAW saat itu, yang baru berusia 10 tahun. Dia adalah pemuda Muslim yang pertama masuk Islam. Kemudian orang yang berikutnya yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat atau karib Nabi Muhammad SAW. Sejak masa anak-anak, Abu Bakar As-Siddiq juga berhasil mengajak beberapa temannya, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Arqam bin Abil Arqam. Menyusul Zaid bin Harisah yang bekas budak diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah pembantu keluarga Nabi Muhammad SAW sekaligus pengasuh Nabi SAW sejak kecil. Nah, dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang telah masuk Islam. Orang-orang itu disebut as-sabiqun al-awwalun. Kemudian artinya orang-orang itu pertama kali masuk agama Islam. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi di rumah Arqam itu semuanya ngumpul, Abu Bakar ngumpul, Ali ngumpul. Nabi Muhammad SAW berjalan dakwah secara diam-diam selama 3 tahun. 3 tahun. Kemudian turun perintah untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan. Jadi setelah 3 tahun pertama sembunyi-sembunyi, kemudian tahun keempat baru terang-terangan, yaitu perintahnya surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan, jelas, terbuka segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Nah, itu Al-Hijr ayat 94. Kemudian Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah ini. Mula-mula mengundang kerabat dan bersama orang terpandang suku Quraisy. Maksudnya tokoh-tokoh, raja, orang kaya. Nabi Muhammad menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia menyembah kepada Allah. Mengajarkan tauhid. Manusia dilarang menyembah berhala. Nggak boleh. Dan benda-benda lain. Manusia juga harus berbuat baik terhadap sesama. Serta tidak boleh saling mengganggu atau memusuhi. Jadi harus akur. Akan tetapi kebanyakan orang yang hadir itu menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Hanya sedikit saja di antara mereka yang mau menerima. Bahkan Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad, menentang keras ajakan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad mengajak ke saudaranya sendiri aja ditentang. Seperti itu waktu itu. Ia mengatakan bahwa masyarakat Arab akan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ini kata Abu Lahab. Jika meneruskan dakwanya. Walaupun mendapat tantangan seperti itu, Nabi Muhammad gak putus asa. Tetap optimis. Ia menyiarkan atau menyebarkan dakwahnya kepada kabilah atau kelompok yang datang ke Ka'bah. Nabi Muhammad juga terus mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mau masuk Islam. Nah, ajaran yang lain adalah semua manusia itu sama. Mau kaya, mau miskin, laki, perempuan, kecil, besar, apapun sukunya, itu sama. Harus berbuat baik dan dilarang berbuat jelek. Hidup bersaudara. Serta saling mengasihi, saling sayang. Tidak boleh bermusuhan, saling membenci, membunuh, mencuri, dan mengubur bayi perempuan ketika itu sedang ramai. Kemudian mereka percaya karena ada hari akhir dengan adanya surga atau neraka. Kemudian mendengar ajaran ini, kaum kafir Quraisy menolak dan menentang ajaran Nabi Muhammad. Tapi kesabaran dan semangat berjuang Nabi Muhammad itu yang tinggi, lama-kelamaan mereka diterima oleh masyarakat Mekah. Jadi seperti itu teman-teman, penjelasan yang C, wahyu, turunnya wahyu yang kedua, dan yang D,
dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi Pak Ryan akan mencantumkan atau nanti ada video link YouTube di deskripsi tentang Muhammad bertafakur dan turunnya wahyu pertama untuk teman-teman bisa murojaah. Nah, kemudian untuk sekarang tidak ada tugas, hanya teman-teman tolong komentar di link ini. Kalau misalnya teman-teman paham, silakan komentar misalnya, Alhamdulillah saya paham Pak, misalnya. Ataupun yang lain boleh. Tapi kalau misalnya belum paham atau yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Pak Rehan akan mengambil absennya, Pak Rehan akan mengambil absen kalian dari komentar teman-teman. Demikian materi pekan sekarang. Kita insya Allah jumpa di pekan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.